Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, tempat dimana aku share beberapa project atau beberapa tutorial tentang pembuatan proses desain dan juga pembuatan program CNC. Oke, jadi kali ini aku mau melanjutkan tentang CNC lagi ya kan. Oke, jadi hari ini aku mau buatkan sebuah implementasi atau sebuah latihan dari hasil tutorial aku yang sebelumnya, yang mana tutorial sebelumnya sudah menjelaskan tentang pembuatan program CNC dari nol, mulai dari setting setup sampai beberapa proses pemakanannya. Jadi video kali ini aku mau buatkan sebuah latihan ya kan, untuk menerapkan beberapa proses pemakanan yang sudah kita bahas di video sebelumnya di benda kita ini gitu. Oke, jadi bendanya seperti ini teman-teman. Ini aku review beberapa sedikit spesifikasinya dengan panjang itu 88,9 ini teman-teman ya, 88,9. Sepertinya di bagian ini juga sama 88,9 untuk sisi yang ini. Oke. Lalu selanjutnya untuk beberapa lubang di sini ada lubang dengan diameter 5 mm. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di bagian sini. Oke. Lalu sini sama semua ya teman-teman, di bagian lubang-lubang di bagian pinggir ini ukurannya sama 5,105 mm. Lalu di sini ada lubang dengan diameter 6 mm, 6,756. Oke. Begitu juga dengan di sini sama. Oke. Lalu di sini ada dengan diameter 31,75. Oke. Terus ketebalan benda kita adalah 19,05. Oke, gitu. Jadi itu dia teman-teman, kira-kira review dari spesifikasi barang kita ini ya kan. Jadi kenapa aku review, biar supaya nanti kita teman-teman relate ya kan terhadap proses pembuatan program ini yang aku buat, khususnya untuk pemilihan tool-toolsnya gitu. Jadi nanti kenapa pakai tool 4 untuk lubang ini, kenapa nggak pakai tool 5 ya kan? Karena menurut aku, kenapa nggak pakai tool 6 ya kan? Ya karena ini lubangnya 5, mana mungkin kita bisa ngerjainnya dengan tool 6 gitu kan. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk membuat program CNC seperti yang aku bilang, kita pindah ke bagian manufacture. Ini dia manufacture. Oke. Oke, masuk ke bagian manufacture. Langkah pertama yang harus kita buat adalah setup teman-teman ya. Ini dia. Jadi di setup ini kita menentukan posisi dari WCS atau Work Coordinate System atau titik nol kerja kita ya kan, yang mana ditandai dengan simbol ini X, Y, dan Z ini. Oke, jadi ini dia teman-teman. Oke, ini karena baru aku klik, jadi secara default si Fusionnya memberikan posisi di tengah dari benda kita ini. Oke, kita bebas mau milih menentukan di mana posisi ini WSS kita, mau di mana mau kita letak. Tentu posisi yang kita letakkan harus memudahkan kita untuk meletakkannya juga di mesin gitu. Jangan sampai posisinya membuat kita ribet, menyusahkan kita gitu. Oke, jadi aku biasanya letakin itu di sini, kalau enggak di depan sini. Oke, aku letakin di sini sekarang. Oke, teman-teman. Oke, lalu selanjutnya setelah kita menentukan WCS, kita menentukan stok atau ukuran bahan yang mau kita pakai. Oke, di sini aku pakai review top view atas ya kan, untuk biar supaya lebih mudah untuk memperlihatkan display atau visual dari stok yang mau kita pakai. Oke, di sini ada mode stok yang kita pakai adalah fixed size box, ini dia. Oke. Untuk kawan-kawan yang pengen tahu penjelasan tentang setting stok ini, mungkin lihat di tutorial khusus tentang stok aja nanti ya. Kalau nggak salah itu di yang pertama itu, belajar CNC dari nol ya. Oke, jadi seperti ini. Di sini keterangannya model dimensinya kita khususnya untuk bagian X adalah 88,9. Oke, artinya ini sampai ke sini 88,9. Terus selanjutnya di bagian Y adalah 88,9. Ini dia kan, seperti yang kita ukur tadi. Oke, lalu di sini adalah tempat kita menentukan ukuran stok. Oke, karena di sini secara default si Fusion mengasih rekomendasi 90 mm, artinya ada selisih 0,1 lagi ya. Artinya di setiap sisi ini kita bagi 2 0,1 tadi, jadi 0,05 di sini juga 0,05. Atau sini kita tambahin aja biar supaya kita bisa kelihatan visualnya. Oke, jadi ini dia. Jadi ini adalah sisa stok bahan kita, ya kan di sini.
artinya ada 5,1 lagi, itulah dibagi 2, 5,1 bagi 2 itulah hasilnya nanti ketebalan ini dan ketebalan ini. Oke, itu untuk yang X. Kita juga sama lakukan di bagian yang Y. Oke, setelah selesai seperti ini, artinya stok yang kita pakai sekarang atau bahan yang kita pakai untuk mengerjakan model kita ini adalah panjangnya 95 dan lebarnya 95. Oke, lalu kita masuk ke bagian tebal atau di bagian sumbu Z. Sini aku pindahkan ke front, view depan, ya kan? Sini terlihat Z kita, model kita adalah 19,05. Oke, 19,05. Secara default Fusion ngasih rekomendasi 20 mm. Ini dia teman-teman. Jadi ini adalah 20 meter itu dari sini sampai sini, sedangkan model kita 19,05 itu dari sini sampai ke sini. Oke. Kita pakai bahan dengan ketebalan yang sama yang dikasih Fusion ini aja, 20 mm ya kan. Tapi mari kita asumsikan bersama bahwasanya barang kita ini sudah kita lakukan facing di bagian bawah ini. Oke, di area bawah ini. Artinya kita nggak perlu lagi melakukan proses machining di bawah ini, ya kan? Karena yang sama-sama kita tahu bahwasanya bahan kita itu biasanya kan kalau kita potong bahan biasanya permukaannya itu kasar atau jelek kan. Artinya kita perlu facing permukaan ini. Jadi mari kita asumsikan di bawah ini sudah kita facing, apakah secara manual, apakah secara program juga bebas teman-teman. Tapi mari kita anggap sini sudah di facing, artinya kita pakai offset from bottom. Artinya kita mau nolkan stok yang tersisa di sini, untuk khususnya di bagian bawah. Kita buat 0. Itu dia teman-teman. Oke, jadi di sini sudah 0, sekarang ada sisa. Jadi sekarang inilah sisa yang perlu kita makan. Oke. Lalu selanjutnya kita klik OK. Oke. Jadi ini dia setupnya teman-teman. Oke. Ini adalah setupnya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, langsung kita lanjut ke proses pemakanan. Oke, jadi teman-teman kira-kira untuk membayangkan dengan setup yang sudah kita buat ini, dengan model yang seperti ini, kira-kira apa yang pertama kali kita buat? Apa yang pertama kali kita perlu lakukan, ya kan? Kalau teman-teman jawab hal pertama yang kita lakukan adalah makan area pinggir ini, tentu salah teman-teman ya. Karena kita di sini, oke, mari kita asumsikan bersama bahwasanya kita menjepit benda kita ini dengan sebuah ragum atau vise penjepit, ya kan? Yang mana area jepitnya itu adalah di sini. Oke, di sini dan satu lagi di belakangnya sini, ya kan, sini. Jadi kita jepit di sini dan di sini. Tentu, ya kan, kita nggak akan mungkin bisa makan area pinggir ini. Area pinggir ini nggak akan mungkin bisa kita makan. Tentu akan nabrak penjepit yang tadi kan, yang kita pakai. Artinya bagian area pinggir ini nanti akan kita makan di setup yang kedua. Artinya nanti proses pembuatan model ini memerlukan dua setup, ya kan? Setup setup pertama dan setup kedua. Oke, setup kedua itu untuk makan pinggir. Oke, berarti bagian pinggir untuk pemakanan pertama kita nggak bisa makan area pinggir ya. Itu tadi dia. Oke, langkah pertama yang kita buat di sini adalah kita mau facing dulu, ya kan? Karena di atas ini kan masih ada ini sisa stok yang masih ada di sini, kan? Kita mau habiskan ini. Oke, teman-teman. Kita pakai proses yang namanya facing. Ini dia facing. Oke. Lalu kita pilih tools yang mau kita pakai. Oke, contoh misalnya di sini kita mau pakai tool, face mill misalnya. Oke, di sini nggak ada face mill, kita ambil yang ada di Fusion. Oke, untuk teman-teman yang ingin tahu gimana caranya setting tool, lihat di video tutorialku aja ya teman-teman. Jadi biar supaya video kita ini lebih cepat, ya kan, biar supaya teman-teman nggak bosan untuk nontonnya. Jadi untuk mengetahui gimana cara setting tool, lihat di video yang sebelumnya karena aku sudah jelaskan dengan detail gimana cara setting tool. Oke, langkah pertama kita facing dengan face mill diameter 50 mm. Oke. Untuk spindle kita setting 2000 misalnya, ya kan? Oke, di sini kita pakai feed rate-nya misalnya 500, ya kan? Karena facing itu biasanya kita mau menghasilkan permukaan yang baik, tentu kita harus facing dengan kecepatan atau feed rate yang rendah gitu dia.
Oke, lalu kita masuk ke bagian geometri. Ini dia teman-teman. Oke, di bagian geometri kita nggak perlu seleksi apa-apa untuk facing ya kan. Kita cukup ikutin aja apa yang diberikan oleh area fusion ya kan. Ini adalah stock contour, artinya ini adalah area yang ingin area yang akan dilakukan facing. Ini dia. Oke, lalu selanjutnya di bagian hedge ya kan. Di sini kita lihat adalah top hedge, artinya adalah titik start dia mulai melakukan pemakanan. Atau aku lihatkan view frontnya seperti ini. Ini dia ditandai dengan warna biru, artinya nanti dia start melakukan pemakanan di sini. Lalu di bottom hedge yang ditandai dengan warna biru tua yang ini, oke, nanti akan oke, sorry. Untuk bottom hedge yang ditandai dengan warna biru ya kan teman-teman. Oke. Di sini kita pakai referensinya adalah model top ya kan. Model top artinya ini adalah model kita dan ini adalah top model kita atau sisi topnya, bagian paling atasnya. Oke. Karena kita pakai di sini from model top, artinya memang ini adalah titik terakhir Z yang ingin kita makan. Oke, jadi sini sudah benar, kita nggak perlu setting lagi. Kalau teman-teman setting misalnya -1, nanti hasil facing kita akan pemakanannya akan sampai ke bawah sini, artinya model kita nanti akan terkena makan. Oke, jadi itu tadi dia untuk settingan hedge ya. Jadi di bagian facing ini teman-teman, kita nggak perlu sebenarnya melakukan settingan terlalu banyak ya kan. Cukup ikutin aja. Oke, lalu selanjutnya ada di bagian pieces. Kita masuk ke bagian pieces. Di bagian pieces kita pilih path direction, artinya nanti melakukan pemakanan dia melalui area seperti ini. Ini apa? Nanti jadi seperti ini teman-teman. Nanti dia akan seperti ini melakukan pemakanan. Oke, kalau kita rubah misalnya jadi 90, maka dia nanti makanan jadi seperti ini atau jadi vertikal ya ini ya. Oke ya. Intinya kalau dia 0 nih misalnya, dia akan melakukan pemakanan secara seperti ini. Kalau kita ganti jadi 90, maka nanti akan jadi seperti ini. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita buat jadi 45? Nanti tentu jadi seperti ini teman-teman. Nanti startnya jadi seperti ini. Oke, itu ya. Lalu selanjutnya adalah path extension atau besar pemakanan kita ya kan, seperti itu teman-teman bisa lihat. Sorry bukan. Path extension adalah jadi kan area pemakanan kita adalah ini, stock contour ini. Kan ini adalah wilayah batas pemakanannya. Jadi kalau misalnya kita buatkan path extension, nanti dia akan melebihi pemakanan kita, akan dilebihkan ya kan, sesuai dengan ukuran yang kita buat. Misalnya 25 mili, maka dia nanti path extensionnya atau pemakanannya akan dilebihkan 20 mm. Biasanya itu untuk memastikan barangnya itu semua habis atau enggak gitu biasanya. Oke, di sini kita buat aja sama 25 atau terlalu besar ini 25, 10 misalnya. Ya kan? Lalu selanjutnya adalah stock offset. Di sini sama definisinya dengan path extension, cuman si stock offset ini adalah secara keseluruhan. Kalau path extension khusus di bagian ini tadi, ya kan? Artinya area yang dilewatinya seperti ini. Kalau dia stock offset adalah keseluruhan. Di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, dan bagian sini. Jadi seluruh sisi ya, gitu deh teman-teman. Lalu selanjutnya ada step over. Ini dia yang tadi aku bilang adalah besar pemakanan. Jadi ini adalah besar pemakanan kita berapa. Jadi setiap pisau kita kan 50. Artinya pada saat dia, kalau kita buat di sini nilai 35, berarti sekali melakukan pemakanan dia sebesar 35 mm. Ke samping ya teman-teman, bukan ke bawah ya. Oke, 35. Oke, kita asumsikan misalnya kita buat 40 misalnya. Oke. Berarti tadi kan berapa ya? 88,9, berarti sekitar 3 kali ya mungkin ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah both ways, artinya kita melakukan pemakanan secara bolak-balik ya kan. Oke, nggak masalah. Lalu selanjutnya kita setting di sini yang namanya multiple depth. Oke. Jadi gini, tadi berapa ya? 19,05 ya kalau nggak salah ya. Ini ya, ketebalan benda kita dan bahan kita adalah 20. Artinya hampir 0,95 ya kan. Ketebalannya mau dimakan 0,95. Secara pribadi aku nganggap itu masih terlalu ketebalan kan untuk dilaluin oleh face mill. Artinya mau kita bagi pemakanannya tadi. Kan. Oke, jadi sisa yang ingin kita makan tadi di sini adalah 0,95 kan.
Jadi kita bagi misalnya jadi bagi 2 misalnya jadi 0,5 misalnya gitu. Jadi per stepnya nanti si face mill kita akan makan sebesar 0,5. Oke, lalu kita klik OK. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang ini dia ada 2 step ya kan, per makan dia jadi 0,5. Oke, jadi seperti ini teman-teman kira-kira gambaran dari proses pemakanan face meal kita, yang mana dia akan melakukan proses start pemakanan dari sini kan, lalu makan di sini, dia balik ke sini, lalu dia balik ke sini. Oke, itu dia ya teman-teman ya. Oke, untuk face meal sudah selesai, ini dia. Lalu kita lihat lagi, kita sudah selesaikan bagian atas. Lalu selanjutnya kita mau masuk ke bagian roving, pemakanan area-area ini, lubang-lubang ini. Oke, ini tadi yang aku bilang, ini lubangnya adalah 5 mm. Oke, di sini ada 11 mm diameternya, di sini ada 6 mm, lalu di sini ada 31. Oke, mari kita makan terlebih dahulu area yang ini dan area lubang yang ini ya. Oke, kita pakai proses yang namanya 2D adaptive clearing ini teman-teman. 2D adaptive clearing. Oke, ini kita masih pakai tools yang terseleksi adalah face mill karena dia mengikuti secara otomatis dari proses yang sebelumnya teman-teman ya, ini dia. Oke, kita ganti, contoh kita ganti di sini aku mau pakai tool diameter 8, ini dia, diameter 8. Oke, teman-teman, ini diameter 8. Oke, ini diameter 8 ya. Lalu kita setting spindle, teman-teman boleh setting spindle ini dengan catatan sesuaikan dengan kemampuan mesin kita masing-masing ya. Jangan sampai maksudnya jangan ngikutin nilai yang aku buat, karena mesinnya yang aku buat ini berdasarkan yang sering aku pakai ya kan. Jadi untuk teman-teman ikutin masukkan nilai spindle ini, feed rate juga sesuai dengan kemampuan mesin kita, tools kita, dan material, jenis material apa yang kita makan gitu dia. Oke, untuk bagian feed and speed aku setting seperti ini. Lalu selanjutnya bagian geometri, ini dia. Oke, di bagian geometri aku mau seleksi bagian yang ini ya kan. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kalau aku seleksi ini ya kan, tadi aku seleksi face yang ini, maka nanti area pemakanan akan jadi seperti ini. Artinya nanti lubang yang ini nggak dilakukan pemakanan, lubang yang ini juga enggak ya kan, karena yang ditandai dengan warna biru inilah yang akan terjadi proses pemakanan. Oke, lalu tapi aku nggak mau, aku mau lakukan pemakanan sampai semuanya ini juga ikut dimakan lubang, maksudnya ini ya, area ini. Jadi aku akan klik bagian chainnya ini. Ini. Oke, jadi aku klik bagian chainnya ini. Sekarang terlihat semua areanya sudah terkena pemakanan. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian hedge kan, bagian hedge ini. Di bagian hedge ya kan, stock top yang kita pakai atau top hedge atau patokan titik atas yang kita makan, kita jangan lagi masukkan nilai stock top teman-teman ya, karena kan ini kan sudah habis nih, sudah nggak ada lagi areanya. Jadi kita nggak perlu start dari sini, kita bisa start dari sini. Jangan lagi start dari stock top ini, tapi dari sini. Oke, berarti kita masukkan nilainya, coba kita masukkan model top. Nah, ini dia. Jadi kita start melakukan pemakanan di sini ya kan. Lalu untuk bottom hedge ya kan, sini kita pilih selected contour. Artinya titik Z-nya nanti akan makan sampai ke seleksi kontur yang tadi kita seleksi, yaitu ini tadi. Kan ini kan areanya di sini. Nanti dia akan melakukan pemakanan ya kan, batas akhir nanti sampai ke lantai ini. Karena kita pakai referensinya adalah selected contour dengan offset 0 mm. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian pieces di sini. Kita masuk ke bagian pieces, kita masukkan nilai optimal load. Optimal load adalah nilai besar pemakanan ya teman-teman, sama seperti tadi stack over ya kan. Jadi optimal load ini besar pemakanan yang mau kita pakai berapa, atau teman-teman bisa lihat di situ jarak per cutting line-nya berapa ya kan, itu dia definisinya. Lalu kita pakai board waste. Jadi aku punya pengalaman makan benda itu besi biasa ya kan, terus setelah itu aluminium, lalu selanjutnya ada yang namanya kayu ya kan, ada styrofoam, dan juga ada pernah barang-barang castingan ya kan.
Eh, karena tadi aku bilang kita asumsikan ini barang ini adalah aluminium, ya kan? Tentunya kita aku sangat jarang untuk pakai both ways, ya kan? Karena optimalnya sebuah pisau itu adalah pemakanannya adalah satu arah gitu. Jadi nggak bolak-balik. Jadi kalau kita pakai bolak-balik, aku ngerasa kurang optimal, ya kan? Maksudnya sangat apa namanya, beresiko pisau kita itu lebih cepat hancur gitu. Jadi aku tidak pakai both ways. Oke, lalu selanjutnya kita pilih multiple depth, kita nonaktifkan karena area ini nggak terlalu tebal, ya kan. Jadi kita nggak perlu bagi pemakanan, ya kan. Lalu selanjutnya kita pakai stock to lift. Stock to lift adalah sisa bahan yang ingin kita sisakan, ya kan. Bahan yang ingin kita sisakan berapa. Untuk radial atau dinding adalah 0,5, artinya nanti dinding ini akan menyisakan bahan kita 0,5. Lalu axial stock to lift adalah lantai, nanti sisa di lantai bahan di lantai ini bersisa 0,5. Kita masukkan saja 0,15, ya kan. Oke, jadi nanti 0,15 dan di sini 0,15. Lalu selanjutnya kita klik OK. Oke, jadi dia ini teman-teman. Jadi seperti ini kira-kira hasil dari 2D adaptif yang kita pakai. Oke, lalu selanjutnya kita mau makan bagian yang ini. Oke, kita pakai adaptif lagi bisa teman-teman. Kalau mau klik dari sini bisa, atau bisa juga dengan cara duplicate seperti ini. Kita duplicate, tapi nanti di sini masih area seleksinya masih tadi yang ini ya teman-teman. Kita klik lagi, lalu klik edit di sini. Oke, di sini geometri kita unselect, kita hapus yang tadi, lalu kita pilih yang ini sekarang. Oke, ini dia. Jadi inilah area yang mau kita makan. Lalu kita masuk ke bagian hedge. Di bagian hedge kita mau start pemakaran kan di sini. Ini kan sudah habis tadi kan. Atau ada bersisa 0,15 ya kan. Berarti kita mau pakai di sini, enggak, kita ganti model top, enggak dari sini lagi kita start pemakaran tapi dari sini ya. Berarti kita pakai yang namanya selection, ini dia. Jadi selection di sini kita bisa seleksi, ini aku klik. Oke. Nanti setelah ini, nanti kita akan melakukan start pemakanan dari atas ini. Jadi nggak lagi di sini ataupun di stock top ya. Oke, dengan offset aku buat di sini misal 0,5. Karena kan tadi ya Pak, di sini ada sisa bahan 0,15 kan. Kalau kita buat pas-pasan tentu akan nabrak yang 0,15 tadi. Makanya aku naikin jadi 0,5 gitu. Untuk bottom hedge kita pakai di sini stock top aku pakai, terus aku masukin nilainya minus 20. Oke, jadi aku pakai patokannya stock top yaitu ini, lalu kita minuskan 20, artinya jarak dari sini tadi sampai ke sini itu 20 meter, 20 mm. Cuman aku sering pakai itu aku lebihin, misalnya jadi 21, biar supaya memastikan lubang yang ingin kita buat tadi ini benar-benaran tembus atau jebol ya. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian pieces. Di sini kita pakai optimal load yang sama. Lalu selanjutnya di sini teman-teman, karena aku menganggap areanya cukup tebal, jadi kita perlu pakai yang namanya multiple depth. Jadi seperti ini. Kita masukin nilainya itu sekitar berapa ya? Coba 8. Coba kita lihat dulu. Lalu di stock to lift, sisa bahan yang mau kita pakai itu teman-teman bisa lihat di sini. Di sini nggak ada, cuman ada area dinding ya kan, yang mana itu dia ini, dan kita nggak memiliki area lantai. Artinya untuk di axial stock to lift kita nonaktifkan aja atau kita nolkan. Oke, lalu selanjutnya kita klikkan OK dulu untuk melihat gimana nanti hasilnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Bisa nggak ya teman-teman lihat? Oke, di sini ada 3 step ya. 3 step. Step 1, step 2, step 3. Oke, menurutku terlalu lama. Ya kan, 3 step ini. Kita bagi lagi jadi, atau kita ginikan aja. Ini sekitar 16, 17, 18,5. Berarti kita buatkan aja jadi 10 multiple depth-nya. Biar supaya kita mau bagi pemakanan kita ya kan, ketebalan pemakanan kita ya kan,
Jadi dia cuma bisa maksimal pemakanan itu 10 mm. Itu dia maksudku. Oke, ini dia teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kita mau masuk ke bagian apa ya? Kita masuk ke lantai ini sudah kita facing, ini sudah. Lalu selanjutnya tinggal kita buat lubang yang ini, lubang yang ini. Tapi tunggu dulu teman-teman ya. Sebelum itu kita terlebih dahulu ya kan, artinya sebelum kita ganti pisau ya kan, kita masih bisa pakai pisau yang 8 tadi kan, karena ini kan masih pisau 8 yang kita pakai ya, pisau 8 kan. Kita masih bisa pakai pisau 8 ini untuk melakukan proses kontur pada dinding ini, lantai ini, dan juga si lantai ini, dinding ini maksudku. Oke. Caranya adalah kita pakai proses yang ini juga tadi sama ya kan teman-teman. Kita pakai proses ini juga, kita duplikat aja, ini dia. Oke, cuman kita kurangin ya kan untuk di area bitrate-nya, kecepatannya, agar menghasilkan hasil permukaan yang baik. Itu dia. Oke, ini dia area yang mau kita makan. Lalu selanjutnya kita buat ini, nggak usah kita ganti. Lalu misalnya untuk di optimal load kita naikin jadi 6 mm kan, karena kan ketebalan sisa yang mau kita makan tadi di sini kan tinggal 0,15 ya kan, artinya dengan optimal load 6 tentu sangat ringan lah proses pemakanannya. Oke, lalu selanjutnya stok to lift kita kurangin. Tadi di sini kita mau menghabiskan lantai ini, artinya ini kita jadikan 0. Jadi itu teman-teman ya, ini kita sedang pakai proses studi adaptif untuk melakukan finishing ya kan. Kita mau melakukan finishing lantai ini ya kan, dan juga dinding ini. Oke. Di sini axial stock to lift kita pakai, di sini kita habiskan jadi 0, sedangkan di radial stock to lift kita kurangi jadi 0,1. Artinya nanti dinding ini akan menyisakan bahan 0,1. Lalu kita klik OK. Oke, jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi pertama kita roving kasar, ya kan? Kita masih menyisakan di sini bahan atau daging dengan ketebalan 0,15. Lalu kita finishing lantai tadi, sisa lantai tadi yang mana hasilnya jadi seperti ini. Tapi kita masih menyisakan di dinding ini. Oke, di sini sampai di sini juga masih menyisakan 0,15. Oke. Lalu kita buat prosesnya, namanya adalah kontur. Ini dia, 2D kontur. Oke, 2D kontur ya kan. 2D kontur kita pakai yang namanya geometri. Kita masukin di sini.